Ini Pak Dirjen Perumahan, Pak Iwan, Bapak Wapres, dan sudah membicarakan dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek keadaan di sana, tadi sudah dimonitor langsung di pusat pengendalian yang sangat canggih yang ada di BMKG yang sudah disiapkan. Kemudian juga bagaimana persiapkan jalur logistik, kemudian juga dari sisi kesehatan, obat-obat juga tadi sudah dicek, sudah sampai di sana. Kemudian juga dari segi keuangan, sudah dikoordinasikan Ibu Menteri Keuangan yang sudah siap mensupport dari berbagai aspek. Dan juga kami dari perumahan, kami mengkonsolidasikan segera supaya sesudah ditentukan oleh Bapak Kepala BMKG titiknya di mana, dan juga rekomendasi bersama dengan kepala daerah ada berapa yang perlu direlokasi. Kami juga sudah akan menyiapkan supaya menuju ke lokasi rumah-rumah yang sudah siap, yang selama ini dengan metode yang cocok dengan keadaan menghadapi situasi bencana, dan juga itu dibuat oleh UMKM yang ada di Indonesia, supaya kami juga selalu berusaha untuk memberdayakan UMKM. Dan koordinasi berjalan dengan baik. Tadi Bapak Wapres juga berkenan dan akan turun ke lapangan. Beliau dari Makassar, Toraja, direncanakan akan dalam 2 hari ke depan akan ada di lokasi, 2 atau 3 hari ke depan ada di lokasi. Jadi saya pikir itu koordinasinya, dan diminta untuk di depan untuk mengkoordinir adalah Bapak Kepala BMKG, BNPB, dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Bapak Kepala BNPB, dan kami semua satu koordinasi dengan baik. Kita rumah yang siap berapa Pak? 1.100 ya, keadaan baik ya, yang sudah ready dan akan segera jalan. Kira-kira 8 hari bisa sampai ya, atau 9 hari? 9 hari sudah bisa, kita perkirakan bisa sampai di lokasi. Nah tentu ada tahapan verifikasi oleh Pak Nusron dari ATR, karena tanahnya mesti clear and clean begitu, dan dari aspek lain dari tempat bekerja, karena kebanyakan petani ya, dan juga petani ya Pak ya, kebanyakan. Jadi kita juga pertimbangkan titiknya harus juga jangan terlalu jauh dari tempat bekerja, tapi juga yang aman. Jadi variabel-variabel itu tidak jauh dari antara rumah dan tempat pertanian bekerja, juga dari titik lokasi yang aman, itu menjadi pertimbangan kami. Silakan untuk tambahkan Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri terkait tahap rehabilitasi rekonstruksi ya. Jadi saya akan menyampaikan masalah tanggap darurat. Ini hari ke-8. Tanggap daruratnya direncanakan oleh pejabat Bupati Flores Timur adalah 58 hari, sehingga kita masih punya waktu 50 hari. Tapi tentu saja kita tidak menunggu sampai tanggap darurat selesai baru masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi. Kasihan masyarakat. Tadi Bapak Menteri sudah menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah di tanggap darurat hari ke-8 ini gunungnya masih erupsi. Meskipun yang terbesar adalah yang terakhir hari Sabtu tanggal 10 November 2024 itu sampai ketinggian 5 km. Kemudian ada erupsi-erupsi kecil tapi tidak setinggi di hari Sabtu. Per hari ini sejak letusan awal hari Sabtu tanggal 3 November 2024 itu sudah terjadi 54 kali letusan ya. Nah kemudian untuk pengungsian tercatat sampai hari ini ada 11.553 orang ya. Sekarang ada di 8 titik pengungsian terpusat. Ada 6 titik di Kabupaten Flores Timur, ada 2 titik di Kabupaten Sika. Nah yang di Kabupaten Sika 2 titik ini pun secara lambat laun nanti akan dipindah ke Flores Timur. Sudah ada beberapa titik
Nanti ini dalam proses pemindahan. Kenapa dipindahkan? Karena abu itu mengarahnya ke barat dan barat daya, sehingga tempat pengungsian di Kabupaten Sika ini terdampak abu. Tadi Bapak Wapres langsung memimpin rapat, memberikan arahan-arahan, ya, bahkan beliau harus dibedakan di tempat pengungsian antara yang umum, antara yang lansia, antara yang hamil, antara yang menyusui dan anak-anak, ya, supaya pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasarnya tepat. Ya, kami pastikan per hari ini belum ada keluhan terkait dengan pelayanan dasar makan minum, air bersih, ya, tetapi yang akan terus dilengkapi adalah MCK. Ya, dari MCK tadi ada beberapa keluhan untuk dilengkapi, tapi kami pastikan ini akan terus dilengkapi. Kemudian juga dari pemerintah daerah ada keinginan untuk menambah jalur pelayaran laut, ya, peri. Ini juga akan dikomunikasikan. Tadi Bapak Menteri Perumahan Rakyat juga, Pak Marwarar Sirait, juga sudah mengingatkan kami untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Dari TNI juga per hari ini membantu, TNI Angkatan Laut akan menggeser KRI Ahmad Yani. Nah, dengan langkah-langkah ini mudah-mudahan dalam masa tanggap darurat ini semua kebutuhan pengungsi ini betul-betul bisa kita penuhi. Mungkin tambah dari saya seperti itu, ya, rekan-rekan media sekalian. Intinya dalam tanggap darurat ini pelayanan pengungsi masyarakat terdampak 11.553 orang ini betul-betul bisa terlayani dengan baik, dan pimpinan nasional, ya, langsung Bapak Wakil Presiden memimpin langsung pada kita semua untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu, ya. Ya, silakan. Melakukan seperti ini, ada sistem yang sudah baku. Dan kita memang tadi diingatkan oleh Ibu Menteri Keuangan di bulan-bulan akhir tahun ini, November, Desember sampai bulan Maret, ya, itu juga memang Indonesia polanya seperti itu. Jadi kita memang sudah ada pola yang baku dan semuanya keuangan sudah disiapkan dari negara, bahkan juga dari pihak-pihak swasta juga yang semangat gotong royong juga sangat kuat terasa, karena nanti Bapak Kepala yang akan koordinir juga dengan pemerintah daerah. Jadi kita nanti sumber itu pasti ada dari APBN, juga pasti ada dari APBD, tapi juga dari pihak-pihak swasta. Jadi semangat gotong royong memang sudah makin kuat dalam negara kita. Pak, secara